1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua,
jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Hari ini penuh sukacita, amin. Saya percaya setiap rumah-rumah hari ini dipenuhi sukacita dari Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Amin. Mari bersukacita mengangkat pujian ini bagi Tuhan Yesus hari ini. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua melompat bagi Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kembali angkat pujian ini dengan dahsyat bagi Yesus hari ini. Sama-sama nyatakan, segala puji amin. syukur
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama bersorak bagi Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi nyatakan bagi Tuhan Yesus. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Lebih dahsyat lagi nyatakan. Haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat sukacita Tuhan. Engkau menaruhkan bagi hidup kami Tuhan sukacita Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan menyembah-Mu Bapa. Sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Biar hari ini Tuhan kami naikkan sembah kami, pujian kami bagi satu nama Yesus, Raja di atas segala Raja Bapa. Thank you Jesus, thank you Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama angkat pujian ini, nyatakan Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
aku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, oh, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia. Oh, lalabaya, senamo. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, lalabaya, senamo. Lalabaya, sen. Oh, senamo. Lalabaya, senamo. Kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan. Oh, lalabaya, senamo. Lalabaya, senamo. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan selamanya Tuhan. Oh, ya lalabaya, senamo. Lalabaya, senamo. Lalabaya, senamo. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Lalabaya, senamo. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus selamanya. Lalabaya, senamo. Engkau yang selalu kami sembah Tuhan, Engkau yang selalu kami puja Bapa. Dan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami Bapa hari ini. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah sekali lagi nyatakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. We praise to the Lord. Sorakan haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya semua diberkatin Tuhan tentunya. Haleluya. Dalam kondisi apapun tetap tersenyum, tetap kuat, tetap beriman dan berharap kepada Dia ya. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik dalam hal keluarga. Keluarga-keluarga di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan bahkan tanpa situasi seperti ini pun, kondisi seperti sekarang pun, keluarga banyak mengalami tantangan. Ya, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami ketegangan, stres, dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Nggak heran. Dan ada juga yang berakhir dengan bunuh diri bahkan. Nah, hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang saling percaya dalam keluarga. Saling percaya dalam keluarga. Kenapa? Karena saya percaya saling percaya ini adalah kekuatan yang luar biasa yang akan merekatkan dan akan menguatkan hubungan suami, istri, dan anak-anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara, kita di keluarga di zaman sekarang ini sangat terpapar dengan internet, dengan teknologi, sehingga ada begitu banyak, saudara, serangan dari dunia maya pada keluarga, baik dari pihak ayah atau suami, ibu atau istri dan anak-anak tentunya, sehingga kita tidak luput dari serangan musuh-musuh yang ada untuk mencoba keluarga menjadi retak. Oleh karena itu, rasa saling percaya menjadi satu kekuatan buat sebuah keluarga. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah, mari kita melihat ada satu ayat firman Tuhan bagaimana ketika Daud dengan Yonatan itu mereka berdua bisa saling percaya yang begitu luar biasa keduanya. Kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Saudara yang dikasihi, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan. Perhatikan, berpadulah jiwa Yonatan. Bukan cuma secara fisik, tapi jiwa Yonatan dengan jiwanya Daud. Terjadi rajutan antara keduanya, Yonatan dengan Daud jiwanya. Dan Yonatan mengasihi dia atau mengasihi Daud seperti dirinya. Mengasihi seperti jiwanya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Saudara, bagaimana keduanya saling mengasihi. Kuncinya bisa saling percaya adalah karena saling mengasihi dan jiwa ini terajut. Begitu. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan
mengantarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat yang berikutnya, Yonatan mengikat perjanjian. Perhatikan, ikat janji, covenant dengan Daud. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jadi, saudara yang dikasihi, kita belajar di sini bagaimana kedua pribadi ini saling mengasihi, mereka berpadu di dalam jiwa mereka. Bukan cuma sama taste-nya, bukan cuma sama minatnya, enggak. Lebih daripada itu, tetapi ada satu kesatuan jiwa. Nah, di dalam keluarga, seringkali suami istri atau anak bisa di dalam satu rumah, tapi nggak terhubung sebenarnya. Nggak ngomong, ataupun ngomong, tapi jiwanya tidak terhubung. Nah, oleh karena itu, saudara, ini penting sekali. Nah, saya katakan, saudara, saling percaya merupakan kekuatan. Kekuatan yang dapat mencegah berbagai kesalahpahaman dan kecurigaan. Saya ulangi, saudara, saling percaya itu merupakan kekuatan. Coba bilang sama saya kekuatan. Yes, kekuatan untuk apa? Bisa mencegah segala macam berbagai kesalahpahaman, kecurigaan yang seringkali menjadi celah terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Saudara, rumah tangga bisa menjadi retak, bahkan menjadi hancur kalau tidak ada saling percaya. Justru saling percaya ini kekuatan, mungkin sebagai benteng gitu ya. Benteng yang bisa mencegah kesalahpahaman. Keluarga bisa salah paham. Bahkan saudara jangankan ngomong keluarga ya. Bahkan di antara kita di dalam pelayan-pelayan Tuhan pun, hamba-hamba Tuhan pun bisa salah paham. Begitu ya, bahkan curiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu sekali memperhatikan yang namanya saling percaya. Kehidupan modern, walaupun di masa-masa pandemi, ya justru di masa pandemi karena keluarga mungkin saudara nggak kerja, atau maksudnya work from home, maksud saya gitu, kerja tapi di rumah tiap hari. Dari waktu ke waktu mungkin hampir 24 jam ketemu di keluarga, gesekan bisa terjadi. Tapi kalau saling percaya, dasarnya karena kasih, saya percaya justru itu menjadi sebuah keindahan bisa bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, saya mau ajak saudara untuk belajar. Kenapa sih bisa tidak ada saling percaya? Apa penyebabnya? Dari beberapa pengalaman saya selama ini, baik di keluarga saya pribadi, maupun ketika saya melayani sebagai gembala sidang, ketika berbicara dengan beberapa jemaat, ataupun dengan beberapa orang di luar gereja sana, saudara, di gereja-gereja yang lain maksud saya, pada umumnya, yang sering terjadi saya melihat penyebab dari ketidakpercayaan itu apa? Yang pertama adalah sering berbohong. Saudara, tahukah saudara, orang tidak mungkin percaya kalau suami sering berbohong. Atau istri sering berbohong, anak sering berbohong, orang tua sering berbohong. Nggak bakal bisa ada saling percaya. Nggak mungkin, saudara. Nah, saudara, satu kebohongan, kalau ditutupi dengan kebohongan yang kedua, maka yang kedua ditutupi kebohongan yang ketiga. Terus, maka kita akan terbiasa berbohong sampai kepada kebohongan 10, kita lupa dengan kebohongan yang pertama. Terbukalah kebohongan kita. Itu sebabnya lebih baik hidup jujur. Hidup transparan, berkata apa adanya, sehingga kita nggak perlu menyembunyikan dan mikir waktu itu saya ngomong apa. Nggak harus gitu, saudara. Amsal 14 ayat 25 firman Tuhan bilang apa? Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Jadi seorang pengkhianat adalah seorang yang suka berbohong, suka memberitahu kebohong. Dia adalah pengkhianat. Amsal 14:25 katakan demikian. Amsal 29 ayat 12 ini bicara soal pemerintah, saudara. Bagaimana dikatakan begini, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan atau hoax, banyak mendengarkan hoax, semua pegawainya menjadi fasik. Jadi kalau dari pemerintah itu lebih suka pada kebohongan, lebih memperhatikan kebohongan daripada kejujuran, pasti pegawainya fasik. Itulah sebabnya kenapa jangan membiasakan diri suka berbohong. Berbohong itu bisa saja kita sembunyikan, tapi suatu hari akan ketahuan, saudara. Karena manusia nggak bisa ingat semua kebohongannya. Karena tadi saya bilang, satu kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan kedua. Pasti ditutupi dengan yang ketiga, dan seterusnya, bukan? Coba perhatikan. Begitu kan, saudara? Iya, anak kita aja nggak usah jauh-jauh. Kalau dia sekolah dia berbohong, 1 kali, 2 kali, orang tua pasti tahu. Aha, kamu berbohong. Karena ngomongan kamu yang sekarang sama yang pertama nggak nyambung gitu loh. Paham nggak, saudara? Ya, oleh karena itu hati-hati ya. Yang pertama adalah sering berbohong. Yang kedua, kenapa orang bisa tidak percaya? Karena tidak setia. Karena tidak setia, suka main di belakang, suka sembunyi-sembunyi, saudara. Sehingga ada hubungan affair di luar, saudara.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan tidak setia. Tidak setia dengan istri, tidak setia dengan suami. Ini hati-hati. Keluarga, apalagi di era seperti ini, semua mungkin lewat gadget, saudara. Sehingga orang berkata bahwa melalui gadget kita bisa apa yang namanya ketemu dengan orang-orang yang dulu. Ya, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali atau bertumbuh kembali. Sering terjadi seperti itu. Nah, tanpa disadari itulah yang membuat orang bisa mulai melakukan hal yang tidak setia. Hati-hati. Amsal 19 ayat 22 firman Tuhan bilang apa? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa? Kesetiaannya. Jadi saudara yang Tuhan tuntut atau sifat yang Tuhan mau adalah kesetiaan saudara, kesetiaan saya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bukankah begitu saudara? Emang kita mau bergaul dengan orang yang suka bohong? Emang kita mau punya pegawai yang suka bohong? Nggak mau lah saudara. Betul nggak saudara? Justru sifat pembohong yang tidak setia ini hati-hati saudara. Oke? Sampai di sini jelas saudara ya. Lalu di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang bilang saya baik hati, dia baik hati dan sebagainya. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saudara tahukah saudara? Menemukan orang cerdas, menemukan orang terampil, ya, menemukan orang yang mau kerja, banyak, tapi menemukan orang yang setia tidak mudah. Saudara, kata bahasa Inggris setia adalah faithful. Asal katanya adalah faith. Jadi iman itu dan kesetiaan itu sama, saudara. Oleh karena itu orang yang setia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang setia. Saudara dan saya orang beriman. Kalau kita orang beriman percaya sama Tuhan, kita seharusnya menjadi orang yang setia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa ketika ada 3 orang hamba yang dikasih oleh majikannya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Masih ingat kisah perumpamaan tentang talenta? Yang 2 talenta mengembangkan menjadi 4. Yang 5 talenta mengembangkan jadi 10. Saya fokus kepada yang 2 ini. Nah saudara, apa yang Tuhan katakan kepada yang 2 talenta dan 5 talenta? Yang mengembangkan 2 kali lipat. Ya, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan bilang begini, baik benar perbuatanmu, hai hambaku, yang baik, perbuatannya baik memang. Dia bilang, baik benar perbuatanmu. What you do is good. Apa yang kau lakukan baik. Oleh karena apa? Karena dia bilang, baik benar perbuatanmu. Hai hambaku, the person, orangnya, hambanya, yang baik dan setia. Jadi saudara, ukuran Tuhan adalah bukan cuma perbuatan baik. Karena perbuatan baik adalah hasil dari orang yang baik dan setia. The being. Halo, orangnya. Itu sebabnya kenapa di dalam keluarga perlu yang namanya kesetiaan dimulai dari orangnya. Haleluya. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa percaya, saling tidak percaya? Karena tidak menepati janji, nggak pegang komitmen. Betul nggak saudara? Bagaimana kalau Anda berbisnis dengan orang yang nggak pegang komitmen? Anda percaya? Nggak bakal saudara. Bagaimana kita bisa mempercayai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang volunteers di gereja, pekerja di gereja, kalau mereka tidak punya komitmen? Tidak menepati janji, tidak punya komitmen. Dalam Amsal 2 ayat 16-17, firman Tuhan bilang begini, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya. Ini bicara soal kesetiaan di dalam pernikahan, ya, komitmen atau ikat janji, ya. Saudara menepati janji, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Makanya pernikahan itu selalu waktu didoakan, waktu diberkati adalah ada perjanjian, ikat janji, ada covenant. Saudara saling mengikatkan diri. Halo, amin saudara. Yes. Di dalam Mazmur 12 ayat ke-7 bagaimana Tuhan menyatakan, pemazmur menyatakan tentang janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Lalu ayat yang ke-8 katakan, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi saudara, pemazmur sedang mengatakan kalau Tuhan berjanji bisa dipegang. Dia komit dengan janjinya. Bahkan Tuhan bilang, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Halo. Amin saudara. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar untuk saling percaya di dalam keluarga. Apa akibatnya kalau tidak saling percaya? Saya perhatikan saudara, keluarga kalau sudah tidak ada saling percaya, waktu konseling kita bisa tahu kok. Ini berarti saling percayanya sudah hilang. Anda juga akan tahu rasa percaya itu sudah nggak ada lagi di dalam hubungan ini. Kenapa? Kita melihat akibat dari saling tidak percaya ya. Siap ya saudara ya.
ini kita belajar saudara untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing dalam keluarga. Yang pertama, kecurigaan. Orang kalau sudah nggak percaya, curiga, salah paham, konflik, ya dia kemana aja ditanya dan sebagainya. Jangan heran saudara, timbul kecurigaan. Kecurigaan ini justru pada akhirnya masing-masing pihak jadi nggak enak gitu. Suami curiga sama istri nih, maka dia akan mulai cari tahu dan sebagainya. Nah, istri juga sama halnya. Saudara bayangkan saudara kalau hidup dalam kecurigaan. Kenapa orang bisa curiga? Karena ada sesuatu yang salah. Barangkali saudara salah satunya tadi saya bilang mungkin sering berbohong, tidak setia. Yang tadi saya sebutkan, mulai curiga. Kecurigaan itu bibit awal. Dan itu akibatnya nanti saling tidak percaya itu. Udah nggak enak hubungan kalau sudah curiga, betul nggak? Iya dong. Yang kedua saudara, kenapa? Apa akibatnya kalau orang sudah tidak percaya satu sama lain? Komunikasi menjadi berbelit-belit. Nggak akan straightforward. Nggak akan langsung kepada tepat pada sasaran. Nggak akan ngomong apa adanya. Nggak, berbelit-belit. Muter-muter. Karena udah nggak bisa dipercaya. Karena suka berbohong mungkin. Karena sudah tidak setia mungkin. Mencoba menutupi kebohongan mungkin. Jadi ngomongnya muter-muter. Pernah ketemu orang yang ngomongnya berbelit-belit, muter-muter. Sebenarnya orang ini adalah orang yang sulit dipercaya. Akibat tidak dipercaya, akibat ketidakada percayaan, ya begini yang terjadi. Komunikasi harusnya suami istri apa adanya, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, betul? Kalau ada yang ditutup-tutupi, pasti ada yang nggak benar. Saya melihat begini, saudara. Apapun yang sembunyi-sembunyi, perhatikan baik-baik ya. Apapun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pasti dasarnya dosa. Dari mana saya bisa ngomong begini? Ketika Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan, sebelum mereka jatuh dalam dosa, nggak ada yang ditutupi sama mereka. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menutupi dirinya, bahkan dia bersembunyi. Makanya orang-orang yang melakukan sesuatu dengan bersembunyi dan nggak mau ketahuan, pada umumnya, itu ada dosa di balik itu. Ada yang nggak bener aja. Halo, amin. Nah yang ketiga saudara, akibat dari ketidakpercayaan adalah tidak adanya kemesraan, tidak adanya keintiman, tidak lagi ada kehangatan cinta, nggak ada. Di rumah sih tiap hari, WFH, work from home, ya. Di rumah sih tiap hari, tapi nggak ada kemesraan, nggak ada keintiman. Serius, saudara kalau udah begini, saudara nggak ada keintiman, nggak ada kemesraan, kehidupan seksual juga menjadi masalah di dalam keluarga. Nah, ketika kehidupan seksual sudah menjadi masalah, jangan heran perselingkuhan akan terjadi. Bolak-balik seperti yang namanya lingkaran setan. Ketidaksetiaan, perselingkuhan, dan seterusnya seperti itu. Maka saya sering katakan bahwa perselingkuhan bukan penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Saya ulangi, perselingkuhan bukan penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Tapi perselingkuhan adalah akibat dari persoalan dalam keluarga yang tidak pernah diselesaikan. Nah itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi, mari kita belajar saudara untuk percaya. Karena suami istri udah nggak ada keintiman, nggak ada kemesraan. Istri hanya melakukan tugas, masak, menyediakan ini itu, hanya lewatin hari. Ya, saudara tahu, saudara saya pernah ketemu ada seorang pasang suami istri saudara yang usianya lebih tua dari saya. Mau bercerai loh. Mau bercerai, yes. Kok bisa? Udah punya cucu lagi mau bercerai. Bayangkan nggak saudara? Yes, kenapa? Karena udah nggak bisa dijadikan satu lagi. Yang keempat saudara, akibat dari rasa tidak percaya muncul adalah hubungan menjadi dangkal, saling jaga jarak. Coba lihat suami istri jaga jarak. Walaupun di rumah jaga jarak, nggak mau. Saudara, hubungan kalau sudah dangkal nggak enak. Hubungan tuh nggak deep. Kalau hubungan nggak deep, cuma hanya dia berselancar di atas. Itu yang namanya surfing. Tapi kita harusnya diving. Harus ada sesuatu yang dalam. Bukan cuma surfing on the surface. Jangan cuma sekedar berselancar di atas. Jangan cuma hanya dangkal di permukaan. Berapa banyak saudara, hati-hati loh saudara. Kadang-kadang di sosial media kita melihat di Instagram, kelihatannya mesra, tapi dangkal sebenarnya. Keluarganya sebenarnya sedang bermasalah. Saya tahu kok ada yang begitu. Keluarganya bermasalah, tapi kalau di Instagram luar biasa. Be careful. Kita tidak boleh, saudara, bermain-main dengan cara menunjukkan bahwa kita oke, sebenarnya tidak oke. Halo, amin, saudara. Hubungan menjadi dangkal dan menjaga jarak. Lihat, kalau ada di antara saudara keluarga yang seperti ini, hati-hati. Jangan-jangan rasa tidak percaya sudah ada di situ. Yang kelima, saudara,
akan ada perasaan dikhianati. Akibat dari saling tidak percaya karena merasa dikhianati, saudara. Yes, dia akan merasa dikhianati karena tadi tidak setia, suka bohong, dan seterusnya. Makanya Alkitab bilang dalam Amsal 18 ayat 19 apa? Bahwa saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Tuh, saudara sulit dihampiri, sulit diajak ngomong, sulit terbuka, tertutup, begitu seterusnya. Maka dia akan menarik diri. Maka dia akan jalan sendiri. Udah lu gua satu rumah sih. Hati-hati loh. Dalam rumah tangga harus punya saling percaya. Bisa katakan amin? Anda siap? Saya percaya Tuhan mau memulihkan keluarga. Yesus belum datang, Kisah Rasul berkata 3:21, bahwa dia belum datang ke dunia ini. Kenapa? Sampai segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu terjadi. Salah satu pemulihan yang perlu adalah rumah tangga, keluarga. Karena gini, ketika keluarga bermasalah, saya yakin kemana-mana bermasalah. Pekerjaan bermasalah, bisnis bermasalah, apalagi di pelayanan. Waktu saya masih menjadi banker, saudara. Waktu saya masih menjadi bankers, saya ketemu seorang klien, ya cukup oke, perusahaannya gede. Ini adalah perusahaan Jepang, dan dia adalah orang Jepang, eksekutif Jepang yang sudah tinggal di Indonesia 17 tahun. 17 tahun. Saya bertanya kepada dia bisa bahasa Indonesia, dan saya bertanya kepada dia, bagaimana kehidupan orang-orang Jepang? Dia bilang begini, banyak orang-orang Jepang yang seringkali mengabaikan kehidupan keluarga demi pekerjaan yang mereka cari. Dia katakan demikian. Dan kami, katanya, di perusahaan, di pabrik di Jepang, banyak justru percaya kalau orang-orang punya masalah di rumah tangga, biasanya punya masalah di pekerjaan. Oh ya? Yes. Makanya kadang-kadang kita perlu sebagai manajer meng-approach mereka, meng-counseling mereka. Saya bilang, what? Yes. Karena kalau di rumah bermasalah kerjaan nggak benar, dia bilang. Karena menurut mereka, excellent itu tidak hanya terjadi di pekerjaan, tapi excellent itu dalam keseharian. Wow, luar biasa. Karena itu saudara, ayo kita belajar untuk membangun saling percaya. Are you ready? Bagaimana caranya saudara dan saya membangun kehidupan atau hubungan yang saling percaya? Anda siap untuk menjadi orang yang bisa saling percaya? Keluarga-keluarga perlu saling percaya. Saya berdoa lewat khotbah ini, lewat pesan ini, biar jangan sampai saya udah nggak percaya. Artinya gini, lu jalan sama temen, gua jalan sama temen, pulang ke rumah, jadi seolah-olah nggak kenal. It's like alien gitu, jadi asing gitu kan, nggak lucu saudara. Ya, bagaimana membangun hubungan saling percaya? Yang pertama, belajarlah untuk jujur. Belajarlah untuk jujur dan transparan. Jangan suka menyembunyikan apapun. Karena kalau kita mau mulai saling percaya, satu-satu masing-masing harus belajar untuk jujur. Berkata apa adanya, transparan. Dan tentu waktu jujur, kedua-duanya harus punya saling mengasihi dan punya pengampunan. Karena kalau jujur nggak disertai dengan pengampunan, bisa ramai itu saudara. Kejujuran saudara, suami, kejujuran istri harus disertai dengan belas kasihan dan pengampunan plus pertobatan. Saya ulangi, jujur, transparan, penting, yes. Tapi kalau nggak disertai dengan pertobatan, itu menyakitkan. Misal si suami melakukan yang salah, perselingkuhan misalnya, jujur, ngaku, bertobat. Nah, itu baru bisa yang namanya saling percaya dibangun. Sebaliknya si istri yang mendengar pengalaman dari si suami seperti ini harus berbuka hati, mengasihi, dan mengampuni. Karena saya percaya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Keluarga punya masalah yang besar sekalipun tidak akan pernah yang namanya nggak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan kalau ada pengampunan yang lebih besar daripada masalahnya. Amin, saudara. Jadi saya ulangi, saudara, jujur, transparan. Jadi kalau suami mau jujur karena dia bersalah, atau istri yang mau jujur karena bersalah, harus ditindaklanjuti dengan pertobatan dari pihak yang mengaku kesalahannya. Sebaliknya, yang mendengar pengakuan ini harus membuka hati, punya kasih dan pengampunan. Serius, saudara, kalau kita nggak bisa mengampuni, dia mau jujur sampai kapanpun nggak akan pernah pulih hubungan itu. Jangan berkata, saya nggak bisa mengampuni. Kalau kita nggak bisa mengampuni, pikirkan baik-baik bagaimana Tuhan mengampuni kita. Saudara tahu Tuhan mengampuni kita sementara kita masih berdosa. Lihat yang namanya
Paulus dengan nafsu untuk membunuh orang-orang percaya yang di dalam Alkitab disebut jalan Tuhan, orang-orang Kristen yang mau percaya itu dia mau membunuh, nafsu mau membunuh, jahat loh, tapi Tuhan bertemu sama dia dan dia bertobat. Kasih itu melampaui segalanya. Itu yang membuat orang yang berdosa, yang berzina, yang jahat bisa bertobat karena kasih Tuhan. Saya percaya keluarga butuh kasih. Yang setuju katakan, butuh pengampunan dan butuh pertobatan. Katakan amin. Jadi yang pertama apa? Jujur, transparan. Yang kedua, simple yang kedua ini. Jangan lagi suka memberikan sinyal-sinyal bahasa tubuh yang bisa menimbulkan kecurigaan. Saya ulangi, jangan sampai suami atau istri menimbulkan sinyal-sinyal bahasa tubuh yang bisa menimbulkan kecurigaan. Maksudnya apa? Begini, ketika suami istri lagi ngobrol, tiba-tiba si suami dapat telepon, jangan terus diangkat, pindah dari istrinya, terus ngomongnya pelan-pelan di balik pintu. Itu kan menimbulkan kecurigaan. Betul nggak? Atau sebaliknya si istri juga sama. Yang ngomong-ngomong aja, kalau mau ngomong-ngomong gitu. Kalau ditanya dari siapa, ya jelasin, saudara. Halo? Amin. Tapi yang sering terjadi kan nggak begitu. Diangkat pelan-pelan ngomongnya. Wah, itu bikin masalah, saudara. Be careful, saudara. Kalau mau membangun kehidupan yang saling percaya, jangan sampai ada sinyal bahasa tubuh yang mencurigakan. Begitu. Ya, saudara melihat browsing di HP ya atau di gadget yang lain, tiba-tiba istri datang atau suami datang langsung ganti. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan. Betul nggak? Iya, itulah sebabnya kenapa saudara bahasa tubuh yang bisa menimbulkan kecurigaan jangan dilakukan lagi. Katakan amin. Yes. Yang ketiga saudara, bereskan masalah hati. Setiap orang punya sampah di hatinya masing-masing. Karena kehidupan sehari-hari, karena mungkin dibawa dari keluarga, dibawa waktu masih kecil, ini mesti diberesin. Sampah masa lalu maksud saya. Jangan dibiarkan, saudara. Kenapa? Karena sampah masa lalu ini kalau dibiarkan, itu akan berbau busuk dan akan membuat kehidupan rumah tangga jadi hancur. Karena masa lalu. Jangan heran, suami bisa berkata kepada istri, dasar kamu cerewet kayak mama kamu. Istri bisa tersinggung, istri juga bilang, kamu ini sama kayak papa kamu. Dan sebagainya. Dan ini bisa menimbulkan hati jadi pahit, saudara. Belum lagi ditambah masa lalu punya masalah. Nah, siapa yang bisa membereskan hati ini? Nggak ada yang lain, hanya Tuhan. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang punya masalah hati harus kembali ke Tuhan. Makanya Tuhan berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Itu sebabnya suami istri harus datang ke Tuhan. Saya berdoa, saudara, saya mendorong suami istri. Kalau dengar khotbah, ya berdua. Kalau berdoa, upayakan terus ada mesbah keluarga. Saya aja bersama dengan istri, dengan anak, sampai hari ini masih ada doa mesbah keluarga. Halo, amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara istri tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Suami yang rajin ke gereja, masalah kok. Atau sebaliknya, suami nggak pernah mau ke gereja, sedangkan istri yang lebih rajin dalam ibadah, pasti bermasalah. Dua-duanya harus mau menyadari bahwa keluarga ini penting. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, keluarga adalah kekuatan buat kita suami istri, orang tua, anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga. Makanya disebut keluarga, kalau broken home, maka anak-anaknya hancur di luar sana. Saya melihat saudara, kenapa ada terjadi krisis identitas di anak-anak muda, bahkan orang dewasa sekarang. Banyak yang krisis identitas, dia nggak tahu dia laki atau perempuan. Bahkan ada yang bilang, saya ini sebenarnya perempuan terjebak di dalam tubuh laki-laki. Atau sebaliknya, saya ini laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Kenapa bisa ada statement kayak begitu? Saudara tahu, ketika itu ditarik mundur, ditarik lagi penyebabnya, itu keluarga problemnya. Problem di keluarga sehingga identitas dirinya tidak jelas. Tanpa disadari dia tanya, siapa saya? Kenapa saya begini? Gitu. Halo, maka itu ayah, ibu, suami, istri perlu sekali untuk membereskan hati. Belajar untuk mengakui, belajar untuk berdoa bersama. Bukannya saling menyimpan, lalu saling marah. No. Percayalah kalau kita datang dengan segenap hati, kerendahan hati, terbuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan hadir di sana. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Hari ini saudara yang dikasihi. 3 hal yang saya mau ajak saudara bagaimana membangun hubungan
untuk bisa saling percaya. Jujur, transparan. Dengan catatan, yang jujur, yang ngomong harus bertobat. Amen. Sedangkan yang mendengar pengakuan harus bisa mengampuni. Terima dengan kasih, belajar mengasihi. Lalu yang kedua, jangan biarkan sinyal bahasa tubuh yang mencurigakan. Membuat akhirnya saling tidak percaya. No, jangan lakukan itu. Dan yang ketiga, bereskan masalah hati. Yang keempat, terakhir, bertumbuhlah dalam kasih bersama-sama di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam kasih, artinya apa? Dua-duanya harus melayani Tuhan. Dua-duanya harus baca firman. Dua-duanya harus cinta Tuhan. Saya bersyukur saya punya istri yang dari kuliah sama-sama kita melayani Tuhan sampai sekarang. Jadi segala sesuatu kita lihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Persoalan anak kita lihat dari firman Tuhan. Persoalan kita berdua ketika ada masalah kita lihat dari firman Tuhan. Ketika ada masalah dalam gereja kita lihat dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi standar, bukan pikiran kita, bukan pengalaman orang tua kita dulu. Banyak suami membangun kehidupan rumah tangga dari pengalaman dengan keluarganya yang dulu bersama ayah ibunya. Sementara ayah ibunya tidak membangun keluarga di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sama istrinya juga sama. Nah, dua-duanya eksperimen dalam pernikahan. Istri eksperimen, suami eksperimen. Yang saya maksud eksperimen apa? Eksperimen membangun dengan cara yang meraba-raba nih, nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah dalam Tuhan, bangun semua back to the Bible. Apa kata Alkitab? Makanya saudara dalam pernikahan ya, pemberkatan nikah sering pendeta mengasih hadiah dari gereja adalah Alkitab kan. Ya, kenapa? Supaya apa? Supaya mereka melihat segala sesuatu dalam terang firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berisi prinsip-prinsip. Prinsip kehidupan pribadi, prinsip keluarga, prinsip keuangan, prinsip dalam membangun hubungan, prinsip dalam bekerja, dan seterusnya. So hari ini, mari belajar saling percaya dalam rumah tangga atau dalam keluarga kita. Dan saya berdoa, kiranya Anda bisa membangun rumah tangga yang makin kokoh di dalam Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan Engkau kembali mengingatkan betapa pentingnya kami hidup dalam saling percaya satu sama lain. Sehingga lewat ini kami mengerti betul bahwa kami adalah anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang Kau pilih untuk dibangun, dan anak-anak kami menceritakan kepada angkatan selanjutnya untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan turun-temurun dari generasi ke generasi. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan
akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan